Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kewajiban di setiap muslim, baik laki-laki maupun yang perempuan, baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, baik yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, seorang pemimpin atau rakyat jelata. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menjadikan suatu kewajiban seseorang ketika masuk ke dalam Islam. Tidak cukup ketika ia cuma mengakui Allah Azza wa Jalla, cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak cukup seseorang hanya mengakui bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Harus dirangkaikan, harus digandengkan dengan ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus digandengkan dengan dia bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, adalah hamba Allah, bukan anak Allah, bukan sembahan sebagai wasilah menuju kepada Allah, akan tetapi dia hanyalah pedoman nyata, pedoman yang semisal dengan kita berupa manusia, agar kita mampu mencontoh kehidupannya, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya, melihat cara kehidupan, cara berpikir dan selainnya, agar kita bisa mendekatkan diri dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan manusia ini. Bahkan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tidak ada perbedaan pendapat bahwa manusia yang terbaik dari Nabi Adam alaihi salam sampai akhir penciptaan manusia, kecuali yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena di semua para manusia, yang paling terbaik di antara manusia adalah para nabi. Dan para nabi jumlahnya banyak. Sebagian ulama menukil para nabi ada jumlahnya 124.000 nabi. Yang disebut di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang kita kenal, yang diisyaratkan di antaranya adalah murid Nabi Musa alaihi salam. Dia juga adalah seorang nabi, saudara Nabi Musa. Nabi Harun adalah nabi. Tapi di antara para nabi yang termulia adalah ulul azmi.
Nabi yang diberikan kitab, mereka lah yang lebih baik dari derajat para nabi yang ada dan derajat para nabi di ulul azmi yang Allah pilih. Cuma ada 5 nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik dari yang 5 adalah Nabi kita sebagai penutup dari kitab yang diberikan berupa Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah memuji, Allah mengagungkan, Allah memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna akalnya, paling benar jalannya, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah An-Najm, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya Muhammad itu tidak di atas jalan yang sesat, dan dia juga bukan termasuk orang yang menyelisihi, orang yang menyingsing dari jalan. Dan Allah Azza wa Jalla tegaskan, innaka la'ala hudan mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang membawakan manusia kepada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya memuji akal dan jalannya. Allah juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kebenaran lisannya dan kesucian hatinya. Qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak berbicara dengan hawa nafsu. Dia berbicara tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami ya Muhammad telah melapangkan dadamu dengan keimanan, terhindar dari kesyirikan, dari kecintaan kepada Allah, terhindar mencintai selain Allah, dari kesuhudan dari dunia yang melalaikan kepada Allah, menjadi segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Dia infakkan, dia belanjakan akalnya, tenaganya, hidupnya dan matinya, dia belanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga mengabarkan bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa 'allamahu syadidul quwa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan oleh malaikat yang penuh kekuatan, yaitu malaikat Jibril, yang Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang indah, akhlak yang terpuji. Dan Allah memuji dari kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang di antara kalian ya manusia seorang rasul yang sangat menginginkan kepada kalian kemuliaan, yang sangat menginginkan kepada kalian kepada ketinggian, dan dia sangat mencintai kalian, menyayangi kalian. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ketika ada umatnya yang menjauhkan diri kepada Allah. Dan Allah juga telah menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah diampuni dosanya, telah dijamin surganya, telah diampuni segala kesalahan-kesalahannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa wada'na anka wizrak. Sungguh kami telah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahanmu, alladzi anqadha sahrak, yang dimana dosa-dosa dan kesalahan memberatkan punggungmu. Kemudian Allah Azza wa Jalla meninggikan dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, qala ta'ala wa rafa'na laka dzikra. Sungguh kami telah meninggikan namamu ya Muhammad, di mana Allah tinggikan di setiap orang yang bersyahadat, wajib ketika dia menyebut nama Allah, menyaksikan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya,
dan menyaksikan pula bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai sekalian manusia, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang penuh ketentraman dan ketenangan. Kemudian Allah Azza wa Jalla melarang kita mengangkat suara dari suara Nabi. Kalau kita sekarang karena Nabi sudah meninggal, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan dinukil pula oleh Ibnu Abbas, yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kalau dahulu para sahabat tidak boleh mengangkat suara secara langsung. Adapun kita karena Nabi telah meninggal, kita memiliki pendapat dari pendapat yang selain dipendapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang diuji hatinya dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Mereka lah yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Azza wa Jalla dan pahala yang besar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar mengikuti Nabi, mengikuti dalam berfikir, mengikuti dalam berinfak, mengikuti dalam ibadah, mengikutinya dalam keyakinan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengabarkan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Azza wa Jalla, apa yang diperintahkan, yang didatangkan kepada Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah, kata Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'ausini wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, di pada khutbah yang pertama kita mengingatkan tentang berbagai dalil, bahkan ribuan dalil di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji akalnya, memuji pandangannya, memuji fisiknya, memuji keyakinannya, memuji ibadahnya, memuji kehidupannya, memujinya di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Agar apa? Allah memberikan contoh konkret, contoh yang jelas, yang semisal dengan kita, agar kita mengikuti kehidupannya, kehidupan dalam berkeyakinan, kehidupan dalam berpikir, kehidupan dalam bertindak. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam segala keadaan pernah berada di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebagai anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah, menjadi contoh bagaimana menjadi seorang anak yang baik kepada orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi seorang bapak. Nabi mencontohkan bagaimana menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anak dan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi rakyat. Nabi mencontohkan bagaimana menjadi rakyat yang baik kepada pemimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pemimpin. Bahkan dia adalah pemimpin
yang paling bagus memimpinnya hanya memimpin 23 tahun, tapi bisa menguasai sepertiga dunia. Di atas keadilan, di atas kehilangan kezaliman, di atas ekonomi yang meningkat, di atas perbendaharaan dunia melimpah, menunjukkan bahwa segala dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada contohnya. Maka dari itu Allah mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang konkret bagi siapa yang menginginkan kehidupan akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang yang mencintainya, dari bukti kecintaan yang sebenarnya adalah mengikutinya, bukan dengan pengikutan yang dibikin-bikin, bukan dengan pengikutan yang diada-adakan, yang kebanyakan manusia sekarang terlalaikan. Di bulan ini banyak manusia yang membuktikan cintanya dengan membuat maulid. Padahal kalau dia belajar, dia melihat sejarah maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh sahabat yang terbaik, tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, tidak pernah dilakukan oleh Utsman, tidak pernah dilakukan oleh Ali, tidak pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan orang-orang yang setelahnya. Maulid, awal terjadinya maulid terjadi pada tahun abad yang keempat atau di tahun 400-an. Itu dilakukan oleh Fatimiyah, orang-orang Syiah. Orang Syiah tersebut yang dikenal, yang pernah menjabat, dia pernah menjabat di bagian benua Afrika bagian utara. Seorang ini dia dikenal ketika telah meruntuhkan Bani Rustum. Bani Rustum pada saat itu diruntuhkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lah yang telah menjabat di benua Afrika bagian utara tersebut. Setelah itu ketika dia berkuasa lebih dari 300 tahun dan dia diruntuhkan oleh Sultan Al-Ayyubi. Pada saat itulah ketika mereka menjabat senantiasa melakukan acara-acara. Di antaranya acara maulid. Yang acara maulid bukan hanya maulid Nabi. Dia melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan maulid Utsman bin Affan. Dia melakukan maulid Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan maulid imam mereka, yaitu Imam 12 yang mereka kenal. Dia melakukan juga maulid kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan kepada seluruh ahli bait. Maka dari itu kalau kita melihat dari sejarah awal maulid itu terjadi pada tahun 400-an yang dibuka oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah tersebut berasal dari agama Yahudi yang masuk ke dalam Islam, ingin merusak Islam, mengatasnamakan Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Dan di antara kerusakan yang kita lihat terjadi pada kegiatan maulid, coba lihat, hanya dengan perkara-perkara duniawi tidak sedikit yang terjadi kecelakaan yang mencontreng kehormatan. Di antara anak-anak kita saling mendorong, akhirnya tertusuk, saling mendorong, akhirnya berkelahi, saling mendorong, yang akhirnya antara satu dengan yang satu berselisih. Padahal ajaran Islam tidak datang kecuali mendatangkan maslahat baik kepada agama seseorang, ekonomi seseorang, cara berpikir seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-baqiyah as-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana
آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أمن في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم من أراد بنا سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم اجعل نهرة في كيده فاشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز الجبار المتكبر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.